yang mengasihi Tuhan, dia mencari Tuhan dengan tekun. Dia mencari Tuhan dengan tekun. Dia cari Tuhan dengan tekun, dengan sungguh-sungguh. Saudara ingat cerita Ruth ya? Ini ilustrasi juga. Ruth itu mati, suaminya dari Moab pindah di Bethlehem. Dia janda. Waktu sudah sampai di Bethlehem, saudaraku, mertuanya Naomi suruh, kamu kerja dah. Kerja jadi kuli ari. Kuli harian memungut gandum-gandum yang tercecer yang ada di ladangnya Boas. Sebab orang tuh gandum kalau petik gandum nggak rapi, ada yang jatuh-jatuh. Nah itu yang jatuh-jatuh itu kamu pungut untuk makan kamu. Ini Ruth saudaraku dia ambil. Satu kali Boas lewat. Ini Boas saudaraku yang punya Bethlehem, orang kaya benar, cukong betul dia. Datang, kalau sekarang Mercedes sampai Tiger, waktu itu keledai Tiger. Wah, keledai sampai itu dia jalan, keteplok, dipegang ininya, kupingnya, keledainya itu klaksonnya di situ. Waduh, orang pada tahu, awas bos datang, siap, nyingrai semua, ke kiri ke kanan. Wah, bos datang. Begitu dia lihat di ladangnya, itu perempuan siapa punya. Dia tidak bilang, siapa dia. Itu perempuan siapa punya. Dalam arti bahasa saudara, perkataan seperti begitu ada perkataan seorang yang ingin memiliki. Ya. Itu anjing bagus tuh siapa punya tuh? Ya kalau nggak ada yang punya dia ingin memiliki gitu. Jadi ini Boas dia tanya siapa punya perempuan itu. Lalu ada kesaksian dari dia punya bawahan. Dia bilang begini, Tuhan, dia adalah Ruth, menantu Naomi orang Moabi. Dia kerja dari pagi sampai petang, istirahat hanya sebentar. Apa artinya dari pagi sampai petang istirahat hanya sebentar? Padahal pegawai juga ada istirahatnya. Dibandingkan dengan istirahat pegawai, ini Ruth hampir-hampir tidak istirahat. Dari pagi sampai petang dan istirahat hanya sebentar. Dengan lain kata, tekun. Karena Ruth tekun mencari gandum, dia tidak cari Boas. Dia mencari gandum. Akhirnya Boas jatuh cinta, terpikat. Sampai Ruth, saudara-saudaraku, diambil menjadi istrinya. Kita harus tekun sampai matanya Tuhan Yesus terpikat sama kita. Amin. Dan kalau kita, saudaraku, sudah jadi seolah-olah istrinya dia, aduh, mau minta apa? Dikasih. Itu sebabnya, saudara-saudaraku, kita harus tekun. Dalam segala sesuatu, tekun. Ingat ke Pantai Kosta? Waktu orang di loteng Yerusalem dipenuhkan dengan Roh Kudus, berapa orang? 120. Yang datang malam pertama, berapa? 500 orang. Yang tinggal sampai malam terakhir, malam yang ke-10, tinggal 120. Justru yang 120 ini yang penuh. Yang 380 tidak dipenuhkan. Sebab apa? Tidak tekun. Itu sebabnya Aiteo meminta kepada Tuhan itu harus juga tekun. Jangan sebentar. Ya, gua dikasih nggak? Kayak gua udah 2-3 minggu. Ya, nggak dikasih. Saya baca saudara-saudaraku satu obat untuk penyakit kulit. Pengobatan lebih kurang 3 minggu. Baru akan kelihatan hasilnya. Dia ngobatinya cuma 3 hari. Nggak baik-baik tuh. Nggak baik-baik. Itu obat mah nggak manjur. Dibilangin 3 minggu. Mesti tekun. Ngobatin panu aja tekun, apalagi minta berkat daripada Tuhan. Kita harus tekun. Sungguh-sungguh tekun. Baru Tuhan akan berkati. Nah, ini dimensi yang terakhir, yang keempat saya akan berikan. Kembali kepada Matius pasal 7. Matius pasal 7, ayatnya yang ke-7, saudara-saudara, dia berkata begini, yang terakhir, supaya saudara-saudara mendapat satu visi yang baru malam ini. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima. Setiap orang yang meminta akan menerima. Setiap orang yang meminta akan menerima. Ini bicara pribadi. Aiteo itu adalah doa pribadi. Saudara bisa suruh pendeta, koyoyo, Pak Awon Datu, Brur Awon Datu. Ada yang suka bilang Pak Awon. Ada yang bilang Pak Datu. Ada yang bilang Awan Datu. Saya pernah dapat undangan pendeta Awan Data. Ada lagi pendeta Awan Tala. Wah, macam-macam. Awan Mendung.
Bantu doa, saya ini ada persoalan, bantu doa. Oke, saya berdoa, bantu doa. Tapi aiteo itu doa pribadi. Nggak boleh kayak zaman sekarang ibu-ibu dapat susah, aduh menantunya bagi juga anaknya sakit, aduh boksur benar-benar bantu doa ya, aduh anak saya ini nakal. Menantu saya juga, aduh dia lagi bilang, tolong ya doakan. Pendetanya berdoa dia tidur. Nggak bisa sudah. Bur, coba doa semalam suntuknya. Bur, kalau doa semalam suntuk, sisipkan doa saya. Sisipkan nama saya. Enak aja main sisip-sisipan. Sisipkan doa saya. Sebut nama saya. Enak aja sebut nama saya. Dia sendiri nonton film Hunter. Suruh orang sembahyang. Suruh orang berdoa. Pendeta seperti memble-memble. Oh Tuhan yang kau menolong. Suruh Tuhan sampai berbusa-busa. Saudara tahu ada di Manado satu pendeta sembayangin orang mulai jam 3 subuh. Sampai salah dia nyanyi. Jam 4 subuh dia udah bernyanyi mau amin. Nona manis siapa yang punya. Sampai begitu ini kejadian benar. Langka tapi nyata. Masih hidup pendetanya sampai sekarang. Kalau saya tanya, Om inget gak dulu itu? Dia ketawa. Sampai pengerja-pengerja gak ada yang sembahyang, gak ada yang nyanyi. Wah dia marah. Kenapa kamu tidak menyanyi? Sedangkan Om nyanyi sendiri. Apa kamu tidur? Enggak Om, kita nggak tidur. Tapi Om nyanyi salah. Nyanyi apa saya? Itu tadi. Nona manis siapa yang punya? Enggak salah dia bilang. Nona manis Tuhan Yesus yang punya. Bisa aja kalau pendeta mah nggak bisa salah ngomongnya. Ada aja. Jadi saudara-saudaraku saking mendoa ke Tuhan, anak-anak Tuhan tiap hari sampai salah nyanyi. Kasihan pendeta yang demikian. Disuruh sembahyang, jemaat cuma tidur. Aiteo berarti doa pribadi. Karena setiap orang yang meminta. Ingat saudara-saudaraku, pribadimu. Ada doa massa, ada doa rantai, ada doa secara jemaat. Tapi aiteo doa pribadi. Saudara merasakan keperluan yang sangat mendesak secara pribadi. Tuhan tolong saya. Tuhan saya minta ini. Tuhan berkati saya. Tuhan aku datang dengan iman. Tuhan aku tidak jemu-jemu meminta. Datang secara pribadi. Datang secara pribadi. Saudara sering kali mau bikin KTP sama lurah, suruh orang bikin KTP. Lurah bilang, orangnya datang. Harus tanda tangan, orangnya datang. Orang itu datang, ditanya lagi sama lurah, begini. Saudara mau bikin surat apa? Kalau sudah mau bikin akte kawin, nggak bisa sudah suruh orang itu bikin. Orangnya mesti datang. Ditanya, begini. Demikian juga kita, secara pribadi. Apapun doa saudara, sekarang Tuhan minta secara pribadi. Pribadi lepas pribadi. Apa yang saudara perlukan? Saudara boleh doakan anak. Saudara boleh doakan ini. Saudara boleh minta bantuan doa dari orang tua, dari hamba Tuhan. Tapi aiteo berarti doa pribadi. Waktu kita perlu sesuatu, kita minta kepada dia secara pribadi. 4 dulu saya kasih. Dan saya jamin. Kalau saudara lakukan ini. Siapa yang meminta dengan iman. Meminta dengan tidak serakah. Meminta dengan tidak jemu-jemu. Tetapi yakin terus. Tekun mencari Tuhan. Meminta secara pribadi sama Tuhan. Yesus berjanji Yohanes 14 ayat 14. Aku akan memberinya. Amin saudara. Mari kita berdiri bersama-sama. Apa kesulitan saudara? Apa keinginan saudara? Apa keperluan saudara? Malam hari ini saudara katakan secara pribadi kepada dia. Haleluya. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Aku hidup suci tidak untuk dunia. Ku tahu Tuhan pasti bukan jalan. Ku tahu Tuhan dengar sembayangku. Ku tahu Tuhan dengar sembahyangku. Ku tahu Tuhan dengar sembahyangku. Aku hidup suci di
kanan saudara yang ada keperluan, berkatalah secara pribadi kepada Yesus malam hari ini. Bapa kami dalam sorga, Bapa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setelah kami mendengar firman-Mu Tuhan, kami mau memakai hak kami yang Engkau berikan. Engkau menyuruh kami untuk meminta. Engkau mendorong kami untuk meminta kepadamu. Tuhan, malam hari ini kami mau minta dengan iman yang mantap. Kami mau meminta segala keperluan kami dengan percaya seolah-olah kami sudah mendapat. Kami minta Tuhan dengan tidak serakah. Kami minta keperluan kami Tuhan Yesus dengan tekun. Bukan hanya malam ini saja, tapi dalam setiap kesempatan kami berdoa, kami mau pakai Tuhan. Kesempatan kami untuk memohon kepada Engkau. Tuhan, kami minta kepadamu secara pribadi. Engkau lihat, pribadi lepas pribadi malam hari ini. Baik kaum bapa maupun kaum ibu, pemuda atau pemudi, bahkan remaja yang memerlukan sesuatu Tuhan. Oh, kami bangga punya Engkau yang mengajak kami untuk meminta apa saja daripadamu. Tuhan, Engkau dengar berbagai-bagai permohonan. Engkau dengar berbagai-bagai Tuhan kerinduan, keinginan, persoalan yang mereka anak-anak-Mu sedang hadapi. Mereka meminta kesembuhan. Mereka meminta berkat. Mereka meminta pertolongan. Mereka meminta Tuhan uluran tangan daripada Engkau. Mereka meminta pimpinan dan pemeliharaan malam hari ini ya Tuhan. Kami mau minta semuanya itu di dalam nama-Mu sendiri, nama Tuhan Yesus Kristus. Karena Engkau berjanji, apa yang kami pohonkan dengan percaya di dalam nama Yesus, kami akan mendapatkannya. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau sudah memberi kepada kami malam hari ini. Saudara berterima kasih kepada Tuhan, seolah-olah saudara sudah mendapat dari Tuhan. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau. Haleluya. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami, supaya kami keluar dari kebaktian kami tidak berubah. Kami tidak bimbang lagi, melainkan yakin bahwa apa yang kami minta dan doakan, kami minta di dalam nama Yesus, Engkau pasti mengabulkannya bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami memiliki Engkau, Allah yang menjawab doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin.